Reshuffle bukan sekedar agenda politik. Ia adalah sinyal bahwa negara terus bergerak dan kekuasaan harus kembali pada esensinya, melayani. 5 nama baru telah menerima amanah, 2 kursi masih kosong, menunggu siapa yang layak dan siap. Namun sejatinya bukan soal siapa yang duduk, tapi apa yang mereka perbuat. Karena rakyat tidak butuh pejabat yang sekedar menjabat, tapi pemimpin yang hadir, mendengar, dan bekerja. Dan saat kepercayaan telah diberikan, hanya satu hal yang diminta oleh rakyat. Buktikan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya. Hari itu, Istana Negara menjadi saksi lahirnya 5 nama baru dalam jajaran Kabinet Merah Putih. Namun tidak semua kursi terisi. 2 diantaranya masih kosong, meninggalkan ruang spekulasi, tanda tanya, dan perhatian publik yang terus mengarah ke sana. Budi Gunawan mengakhiri tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Dito Aryo Tejo, sang Menteri Muda, juga menuntaskan kiprahnya di bidang kepemudaan dan olahraga. Namun, siapa pengganti mereka? Belum ada jawaban pasti. Pertama, berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polkam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Kursi panas Menko Polkam untuk sementara akan diisi oleh pejabat ad interim. Penunjukannya menunggu tanda tangan Presiden dan politik menuntut ketenangan tapi juga ketegasan. Yang kedua, berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Yang akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya. Dalam sistem presidensial, memilih pembantu presiden bukanlah demokrasi, melainkan hak prerogatif. Presiden Prabowo Subianto memilih menunggu waktu yang tepat. Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif. Kemudian atas evaluasi, beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi. Evaluasi tidak hanya bicara soal kinerja, tapi juga soal kecocokan, arah, loyalitas, dan kapasitas. Karena dalam reshuffle kali ini, Presiden Prabowo Subianto tidak sekedar mengganti, tapi menyusun ulang fondasi pemerintahan untuk melaju lebih cepat. Tapi tugas negara tidak pernah berhenti. Dalam setiap kekosongan selalu ada tanggung jawab yang menanti. Dan saat nama-nama itu diumumkan, rakyat akan menilai apakah mereka hanya pengganti atau pelengkap visi besar seorang Presiden Prabowo Subianto. Kabinet boleh diubah, tapi amanah tak pernah boleh kosong. Berakhirnya laporan tadi sekaligus menandai akhir perjumpaan kita pada Jendela Istana hari ini. Saya Rika Indriaswari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.